Oke, teman-teman kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita lanjut ke reading ya. Untuk structure dan listening sudah kita kenalan dan latihan seperti itu. Nah, hari ini kita menginjak bagian pertama dengan reading. Jadi sebenarnya di awal sudah saya sampaikan, reading yang kalau kita stick to book atau kita ngikut buku itu sebenarnya ada 6 chapter yang mana nanti akan selesai dalam 6 hari. Nah, tapi di awal sudah saya jelaskan ya. 6 chapter itu saya menemukan cara yang lebih simpel lagi atau lebih singkat, lebih gampang lagi ya, yang mana dari 6 menjadi 3, teman-teman. Makanya nanti untuk sisa pertemuan kita itu nanti kita masih hemat gitu ya, masih walaupun ada 2 meeting yang saya masih ingat kapan hari itu off gitu ya. Nah, nanti kita masih bisa selesai lebih awal seperti itu. Baik, langsung aja. Jadi untuk materi hari pertama di reading ini nanti kita akan belajar tentang jenis soal reading yang cara mengerjakannya teman-teman tidak perlu membaca seluruh teks walaupun pertanyaannya mengenai keseluruhan teks. Ya. Jadi kita kenalan dulu sedikit dengan reading. Jadi di reading nanti teman-teman akan diberi waktu 5 menit untuk menyelesaikan 50 pertanyaan. Ya. Nah, umumnya atau biasanya orang-orang ya mungkin yang belum pernah ikut kursus atau baru pertama tes itu mereka pasti membaca teksnya dulu sampai selesai. Nah, tapi cara itu sebenarnya nggak salah, teman-teman. Cuman cara itu tidak disarankan karena itu nanti akan menyita banyak sekali waktu. It takes a lot of time. Oke. Jadi eh, cara membaca teksnya dulu itu tidak disarankan. Alias kalau teman-teman belajar dengan saya, jangan membaca teksnya dulu ya kalau mengerjakan reading. Nah, terus gimana? Kita baca soalnya dulu, teman-teman. Karena tidak semua informasi yang ada di teks itu nanti dipertanyakan ya. Jadi dari 50 pertanyaan, umumnya itu nanti ada 5 teks. Yang mana satu teks itu umumnya diikuti oleh 10 pertanyaan. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang cuman kadang 6, ada yang 9, ada yang 11, 12 dan seterusnya. Cuman umumnya itu satu teks diikuti 10 pertanyaan seperti itu. Nah, jadi bisa dibilang tidak semua informasi yang ada di dalam teks itu ditanyakan. Makanya nanti kalau teman-teman baca semua teks dan berusaha memahami itu nanti akan sangat sulit dan musuhnya kita salah satunya adalah waktu. Seperti itu. Jadi baca soalnya dulu, kita cari yang perlu dicari saja, ya. Nah, dari membaca soalnya dulu nanti, teman-teman akan menemukan apa yang harus dilakukan dengan teks. Salah satu dari 3 cara yang akan kita pelajari untuk 3 hari mulai hari ini. Ya, teman-teman. Nah, hari ini kita akan fokus dulu dengan teknik yang pertama, yaitu teman-teman cukup membaca topik sentence-nya saja. Ya, nah topik sentence itu apa? Topik sentence itu adalah kalimat pertama di setiap paragraf. Oke, jadi kalau di sana di Amerika sana, teman-teman, eh, penulisan bahasa Inggris itu penulisannya itu ada kaidahnya gitu ya. Jadi sama kayak kita membuat kalimat di structure dulu. Structure itu kan di awal sendiri itu umumnya atau normalnya itu adalah subjek dulu, ya kan? Nah, kalau di dalam teks subjek itu namanya adalah topic sentence. Jadi apa atau siapa yang pengen diangkat menjadi bahan pembicaraan seperti itu atau yang ingin ditulis gitu ya. Nah, jadi teman-teman cukup beberapa soal reading itu cukup dikerjakan dengan cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, jenis soal yang kayak gimana yang cara mengerjakannya kita cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja. Nah, intinya teman-teman, kalau teman-teman menemukan jenis soal yang menanyakan garis besar mengenai teks atau outline dari teks atau general idea mengenai teks gitu ya. Teman-teman jangan membaca seluruh teks karena di teks itu idea ada banyak sekali. Misalnya ada supporting idea, ada juga main idea, ada juga additional information, ada juga intermezzo, ada juga bahkan yang tidak nyambung atau yang saya sebut tadi dengan additional information. Ya, jadi informasi yang tidak perlu seperti itu. Nah, takutnya teman-teman malah dibingungkan dengan informasi-informasi yang seperti itu ketika teman-teman membaca seluruh teks. Ya, makanya cukup membaca kalimat yang paling penting saja yaitu kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, untuk jenis soal yang menanyakan garis besar mengenai teks antara lain yang pertama adalah menanyakan tentang main idea atau gagasan utama dari teks atau topik ya. Jadi namanya main idea atau gagasan utama itu ada banyak sekali nanti di soal. Kadang disebutnya main idea, kadang disebutnya topik,
kadang disebutnya main discussion, kadang main point, kadang juga subject, kadang juga disebut dengan primary discussion gitu ya. Banyak teman-teman. Oke, intinya kalau menanyakan garis besar mengenai teks atau inti dari teks gitu ya, maka teman-teman gunakan cara ini. Cukup kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Contoh teman-teman. Nah, di sini kebetulan di contoh dari buku itu hanya ada satu paragraf ya. Tapi kalau teman-teman tes nanti, saya yakinkan tidak ada di soal reading yang hanya satu paragraf. Ini cuma contoh aja. Nah, di situ karena kebetulan paragrafnya cuma satu, ya udah kita baca kalimat pertamanya saja. Nah, kalimat pertama berbunyi, dalam filsafatnya John Dewey atau filosofinya John Dewey, sebuah perbedaan yang signifikan itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, kalau teman-teman sudah baca kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman hubungkan dengan pilihan A, B, C, D. Yang mana yang nyambung atau yang mana yang ceritanya sama atau idenya sama gitu ya. Kita cek satu-satu. Yang alpha, the intelligence of John Dewey. Ini kalau diartikan kecerdasan dari John Dewey atau kecerdasannya John Dewey. Bukan ya, karena kecerdasan tadi disebutkan itu bukan kalau John Dewey itu menceritakan kecerdasannya sendiri, bukan, tapi dia itu menceritakan kecerdasan secara umum milik semua orang. Ya, dia itu bilang kalau kecerdasan itu berbeda dari menggunakan logika seperti itu. Nah, sedangkan yang alpha itu ngomongin kecerdasannya John Dewey kan beda, teman-teman. Berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, tentang apa di sini tidak jelas. Ya, sedangkan di soal tadi dijelaskan a sharp distinction. Jadi cuma satu, sebuah perbedaan yang tajam atau yang signifikan gitu ya maksudnya antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, Bravo bukan karena nggak jelas teman-teman, itu belum selesai ya. Apalagi distinction-nya di situ banyak, sedangkan di tes cuma satu. Kemudian yang Charlie, gagasan-gagasan Dewey mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, hati-hati, yang Charlie ini memang ada di teks, teman-teman. Dan pilihan seperti ini sering banget dipakai untuk pengecoh di reading, ya. Nah, tapi yang Charlie ini tetap salah, walaupun ada di teks, walaupun ada di kalimat pertama tadi. Kenapa salahnya? Salahnya karena ada informasi yang dihilangkan, yaitu tentang intelligence atau kecerdasan. Ya kan tadi yang diomongkan bukan cuma kemampuan menggunakan logika tapi juga kecerdasan. Nah, Charlie nggak bisa karena informasi intelligence itu setara dengan reasoning, sama-sama dibahas di situ. Sedangkan di Charlie nggak dibahas, nggak bisa, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Di situ disebutkan bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karya-karyanya Dewey. Seperti itu. Ya. Nah, itu tadi adalah contoh main idea, teman-teman. Nama lainnya kadang topik sentence, kadang main idea, kadang main point, dan sebagainya tadi yang saya sudah sebutkan. Nah, selain main idea, yang cara mengerjakannya adalah cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf, itu ada lagi. Namanya adalah idea organization. Nah, ini tapi tenang aja, ini jarang banget keluar, teman-teman. Di soal yang asli dari ITS, soal ini jarang banget keluar. Bahkan untuk bocoran, teman-teman, selama saya tes sudah 3 tahun ini ya, saya rutin ngikuti tes online tiap bulan. Itu baru kalau saya review lagi kan soal-soalnya saya punya tuh teman-teman. Kalau saya review lagi itu cuman ada satu soal. Jadi sudah 3 tahun itu cuma muncul satu soal. Jadi bisa dibilang idea organization ini jarang banget keluar. Oke, nah untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Di situ ada 3 paragraf ya. Caranya sama. Kalau ada pertanyaan tentang bagaimana si si penulis itu mengembangkan ide atau gagasan melalui teks yang dia tulis, maka teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kebetulan di sini paragrafnya ada 3 nih, teman-teman. Umumnya memang ada 3 kalau di soal yang asli dari TS. Di situ disebutkan, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, hampir seluruh orang Amerika kemungkinan akan menjawab kalau di kepercayaan mereka Abner Doubleday lah yang melakukannya. Maksudnya yang menemukan permainan baseball tadi ya. Kemudian paragraf kedua, Doubleday atau Abner Doubleday tadi itu cuma diberikan kredit. Kredit itu given credit di sini maksudnya adalah penghargaan. Jadi dia cuma diberi penghargaan atau pengakuan atas penemuan ini di awal abad ke-20 ketika perusahaan
alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding itu memberikan tugas untuk melakukan penelitian atau meneliti pertanyaan siapa yang menemukan baseball. Nah, berarti bukan dia yang nemuin, teman-teman, karena dia juga disuruh untuk meneliti. Nggak mungkin dia yang nemuin, dia suruh yang nyeliti kan? Nggak mungkin seperti itu. Nah, berarti double D ini sebenarnya bukan yang menemukan, gitu ya. Kemudian paragraf terakhir, saat ini hampir seluruh sejarawan olahraga itu sepakat kalau double D sebenarnya tidak punya andil apa-apa dalam perkembangan permainan baseball. Seperti itu. Nah, berarti kalau kita cek jawabannya di situ adalah yang alfa ya, teman-teman. Soalnya jawabannya berbunyi sebuah ide itu disajikan dan kemudian dibantah. Nah, apalagi di soal entah itu yang dari ITS, entah itu yang dari prediksi, saya belum pernah menemukan soal yang putus seperti ini, teman-teman. Masa soalnya cuman in this passage, di teks ini, kan nggak jelas banget itu soalnya. Trust me, kalau teman-teman ngambil yang dari ITS asli, itu soalnya jelas. Ya, instruksinya teman-teman disuruh apa itu jelas. Seperti itu. Prediksi pun juga nggak pernah ada yang nggak jelas seperti ini. Makanya saya juga sebenarnya agak anti pakai buku, teman-teman. Ya, karena minimnya materi saja saya pakai buku seperti itu. Oke, lanjut untuk jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya juga mirip, yaitu teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, atau yang ketiga, yang terakhir ya, itu adalah pertanyaan yang menanyakan tone, purpose, sama course. Nah, tone itu artinya adalah eh, sikap penulis. Apakah penulis itu subjektif atau objektif, teman-teman? Jadi dia itu menuangkan perasaannya atau tidak. Dia terlibat nggak apa namanya perasaan dia atau sudut pandang dia itu terlibat atau tidak. Nah, kalau dia terlibat, teman-teman nanti akan menemukan di setiap kalimat di kalimat pertama di setiap paragraf itu si penulis akan menyantumkan emosinya atau perasaannya. Misalkan menakutkan, nah berarti si penulis takut. Misalkan menjijikkan, berarti dia jijik. Membingungkan, berarti si penulis bingung. Seperti itu. Contoh itu adalah tone, teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman tidak menemukan kata-kata emosi seperti itu atau perasaan seperti itu, berarti si penulis itu netral. Dia objektif. Hanya ingin memberikan pengetahuan aja atau dia menulis informasi yang dia tidak ikut-ikut. Hanya apa yang dia dapat, dia tulis gitu ya. Seperti itu. Jadi bukan kayak misalnya dia protes atau jualan, itu bukan. Jadi dia hanya ingin sharing information saja. Itu kalau objektif atau netral gitu ya. Nah, tone itu tadi itu teman-teman. Jadi bagaimana sih perasaan penulis? Ini tidak pernah saya temukan di soal yang asli dari TS. Oke. Dan ketika teman-teman tes nanti itu soalnya udah saya cek itu nggak ada juga ya di tone ini. Jadi bisa dibilang tone ini materi jaga-jaga gitu ya. Kemudian purpose itu juga jarang. Selama saya tes juga baru nemu satu, itu pun hanya spesifik paragraf, bukan seluruh teks, teman-teman. Purpose itu adalah tujuan si penulis menulis teks tersebut. Jadi tujuannya apa, gitu. Kemudian course itu saya juga belum pernah menemukan soal ini kalau di soal yang asli ITS. Jadi course itu bidang keilmuan apa atau mata kuliah apa yang membahas topik yang ditulis oleh si penulis. Seperti itu. Oke, atau kita ke contoh teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Caranya sama ya. Kalau ada pertanyaan tentang, misalkan nomor satu tuh, which of the following best describes the author's purpose in this passage? Jadi, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tujuan si penulis dalam teks ini? Nah, tujuan si penulis dalam teks ini berarti itu purpose ya. Teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 itu berbunyi, hingga sekarang pengakuan-pengakuan yang telah didapat dari terduga dalam keadaan dihipnotis itu belum diakui gitu ya sebagai barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Paragraf kedua, sebuah kasus sengketa lahan gitu ya, atau tanah yang membawa-bawa sebuah pengakuan yang didapat dari hipnotis itu dibawa langsung ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nah, intinya di sini yang diulang-ulang atau yang dibahas ya, intinya adalah pengakuan yang didapat dari hipnotis kemudian di dalam Pengadilan Amerika Serikat. Seperti itu. Nah, teman-teman cek ABCD. Yang alfa untuk menjelaskan detail-detail dari sebuah kasus pengadilan tertentu. Bukan ya, teman-teman.
kasus di kalimat pertama tadi, di paragraf 2 tadi itu hanya sebagai contoh, mendukung atau memberikan argumentasi tambahan dari penjelasan awal tentang pengakuan yang didapat di hipnotis di kasus pengadilan agama. Sorry, kok di pengadilan di Amerika Serikat maksud saya, seperti itu teman-teman. Nah, berarti alpha bukan ya, teman-teman. Kalau yang bravo, to demonstrate why confessions made under hypnosis are not reliable. Hati-hati, selalu ada distractor. Contohnya seperti ini. Yang bravo ini kalau kita artikan untuk memberikan contoh atau menjelaskan itu ya, untuk menunjukkan kenapa pengakuan-pengakuan yang dibuat dari hipnotis itu nggak bisa dipercaya. Nah, ini seolah-olah kalau kita pilih yang bravo, seolah-olah semua pengakuan yang didapat dari hipnotis itu salah, teman-teman, atau nggak bisa dipercaya. Padahal teks itu hanya menyatakan eh, nggak bisa dipakai sebagai barang bukti. Apakah itu salah atau benar? Teks tidak menyebutkan. Apakah itu bisa dipercaya atau tidak? Teks tadi tidak menyebutkan. Artinya itu tidak bisa, teman-teman. Yang bravo bukan, maksudnya seperti itu. Oke. Kemudian yang Charlie untuk mengklarifikasi peran dari pengadilan tinggi. Nah, dari sini aja udah salah ya. Karena yang dibahas intinya bukan peran dari pengadilan tinggi, yang mana pengadilan tinggi itu baru disebutkan di paragraf kedua. Paragraf 1 itu nggak dibahas sama sekali. Artinya yang Charlie bukan. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di situ yang delta berbunyi untuk menjelaskan status hukum untuk pengakuan-pengakuan yang didapat secara hipnotis. Jadi status hukum. Secara hukum pengakuan yang didapat dari hipnotis itu bagaimana di Amerika gitu ya. Nah, tadi itu tuh belum diakui sebagai barang bukti seperti itu. Itu nomor 4. Kemudian nomor 5, tone atau tadi ya yang saya sebutkan sebagai suasana hati si penulis atau objektivitas, apakah dia objektif atau subjektif tadi, teman-teman. Mengenai teks yang dia tulis. Nah, ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, tidak ada si penulis itu memasukkan apa yang dia rasakan. Ya kan? Artinya si penulis ini hanya ingin menyajikan fakta atau informasi atau pengetahuan kepada pembacanya. Nah, berarti jawaban yang tepat itu bukan bravo. Ya, bukan bravo, teman-teman. Karena kebanyakan, karena tone sendiri itu pun artinya sebenarnya banyak yang mengartikan kalau kita baca itu apa yang kita rasakan, padahal bukan. Justru justru ke penulisnya, apa yang si penulis ingin masukkan ke dalam teks. Jadi bukan kita sebagai pembaca, tapi bagaimana si penulis gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat sebenarnya nomor 5 itu adalah yang delta. Karena si penulis hanya ingin sharing information saja ya with us, with the readers seperti itu. Alias bisa dibilang netral, dia tidak memasukkan informasi, tidak memasukkan perasaannya. Kemudian nomor 6, teks ini kemungkinan akan ditugaskan untuk dibaca di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini, teman-teman cocokkan dengan vocab-vocab yang dipakai di kalimat pertama di setiap paragraf. Oke, tapi tenang aja. Selama saya tes, saya nggak pernah menemukan soal ini, teman-teman. Oke, ini hanya contoh aja ya. Misalkan kalau teman-teman nanti nemu gitu ya. Nah, tadi di kalimat pertama itu ada kata confession, artinya pengakuan. Kemudian defendants itu bisa, saya nggak tahu. Maksudnya saya nggak yakin ya, teman-teman. Itu terduga atau terdakwa. Bahkan saya nggak tahu bedanya terduga, terdakwa, atau tersangka itu apa. Tapi kayaknya beda seperti itu. Ini defendants itu yang diadili itu ya. Kemudian ada juga evidence, itu barang bukti, courts pengadilan in the United States, di Amerika Serikat. Nah, berarti ini tentang hukum. Jawabannya berarti adalah yang alpha, American law. Tergugat ya, tergugat itu berarti yang salah ya. Ya, teman-teman. Pokoknya yang salah, yang dianggap salah lah, yang mau diadili seperti itu. Ya, kayaknya tergugat. Cek cek. Hello, suara saya putus-putus, teman-teman. Oke, I'm back. Is it clear now, guys? Apakah suaranya udah jelas sekarang? I'm sorry, there was problem with the connection. Yeah, but it's okay now. Okay, let's go on then. Jadi itu tadi ya, jawabannya adalah yang alpha. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja. Atau itu yang saya sebut dengan teknik pertama. Teknik yang dipakai ketika pertanyaannya menanyakan garis besar mengenai teks.
Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita ke latihan buat teman-teman dan nanti pembahasan bareng-barengnya. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu, teman-teman. Oke, everything looks good, right? Oke, kalau gitu kita langsung ke latihan kalau gitu ya, karena sepertinya nggak ada pertanyaan. Selama latihan saya mute dulu ya, teman-teman. Mohon maaf supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain. Oke, seperti biasa dicoba dulu waktunya di reading itu 1 soal 1 menit. Kalau diusahakan ya, maksudnya 1 soal 1 menit paling lama. Dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis, teman-teman. Boleh jawabannya dikirim dulu di chat sedapatnya teman-teman. Salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Baik, saya lihat semuanya menjawab Delta. Baik, mari kita cek. Seperti biasa, kalau di reading kita baca soalnya dulu ya. Di situ soalnya berbunyi the topic. Nah, dari sini udah kelihatan. Berarti ini menanyakan topik dari teks ini ya. Jadi topik dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai. Nah, topik berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf karena topik ini adalah nama lain dari main idea, teman-teman. Nah, kalimat pertama di setiap paragraf berbunyi IQ atau tingkat kecerdasan itu didefinisikan sebagai rasio dari umur mental seseorang dengan umur kronologinya atau umur angkanya ya secara waktu. Kalau mental itu umur kedewasaan masing-masing orang beda. Nah, dengan rasio yang dikalikan atau dilipatkan dengan 100, dilipat gandakan 100 untuk menghilangkan desimal atau 0,0 komanya seperti itu. Nah, secara teori, tes IQ yang distandarisasikan itu dibuat untuk mengukur sebuah kemampuan seseorang untuk melakukan kinerja-kinerja intelektual seperti misalnya menggunakan logika dan pemecahan masalah, problem solving ya. Secara praktek, uh, tidak mungkin untuk dapat memutuskan gitu ya, seberapa atau memutuskan jenis kinerja intelektual apa yang mendemonstrasikan kecerdasan seseorang. Nah, intinya yang paragraf terakhir itu ngomong kalau secara praktek itu tes IQ itu nggak bisa 100% menggambarkan IQ-nya seseorang atau kecerdasannya seseorang. Karena eh, tugas kecerdasan otak kita itu banyak banget. Sedangkan yang diteskan itu nggak semuanya nggak semuanya terwakilkan. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Nah, intinya tadi ngomongin tentang IQ ya, teman-teman, dan cara mengetesnya, measure itu, ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat, ya, that's right. The answer is delta, a definition of IQ and its measurement. Jadi definisi dari IQ dan cara mengukurnya, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 2. Silahkan teman-teman, dicoba lagi. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim dulu di chat sedapatnya ya. Kemudian kita bahas. Oke, ada jawaban Alfa dan juga Charlie. Mari kita cek bersama. Di situ pertanyaannya adalah, how is the information in the passage organized? Bagaimana informasi di teks itu dikembangkan? Nah, berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, perdebatan mengelilingi atau perdebatan itu ada. Atau apa ya, perdebatan itu mengelilingi ide atau gagasan tentang organisme-organisme yang dimodifikasi secara genetik di kehidupan sehari-hari. Menurut satu pandangan mengenai GMO atau organisme yang dimodifikasi secara genetik tadi, para kritikus itu berargumen bahwa mereka itu berbahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Paragraf terakhir, sebaliknya, proponens itu pendukung ya, teman-teman. Kalau oponen itu lawan, tapi kalau proponen itu pendukung. Jadi pendukung dari pandangan pandangan tersebut, maksudnya pandangan GMO ya, itu melihat kalau GMO sebagai sebuah alat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan global seperti misalnya kelangkaan makanan dan malnutrisi. Jadi ada yang memandang kalau GMO itu merugikan manusia dan lingkungan, ada yang melihat kalau GMO itu adalah justru sebagai apa ya, alat untuk mengatasi suatu masalah, terutama tentang makanan seperti itu. Nah, kita cek ABCD, teman-teman. Yang alpha berbunyi, two different views on GMOs are presented. Jadi dua pandangan-pandangan yang berbeda tentang GMO itu disajikan. Nah, ketemu ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. Nah, kalau yang Charlie, two problems with GMOs and their solutions are provided. Itu kalau diartikan dua masalah tentang atau dengan. Jadi ada masalah dengan GMO. Itu ada dua. Dan solusinya itu diberikan. Nah, ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, kita nggak menemukan ya masalah dengan GMO itu ada apa. Ya, terus solusinya apa itu nggak ada, berarti Charlie bukan. Oke, jawabannya adalah yang alfa tadi tentang pandangan tentang GMO yang berbeda antar dua kubu ya. Yang satu tadi berkritik tadi itu mengkritik kalau berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan, sedangkan ada yang mendukung kalau justru GMO itu adalah alat untuk mengatasi masalah-masalah di dunia seperti misalnya kelangkaan makanan dan malnutrisi seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Oke, lanjut ke number 3. Dicoba lagi, jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah punya jawaban boleh dikirim di chat. Teman-teman, sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa. Kita belajar, nanti kita diskusikan ya. Baik, ada jawaban alpha dan saya lihat semuanya menjawab alpha. Ya, yeah, that's right. The answer is alpha, teman-teman. Kenapa? Nah, itu tadi kita baca soalnya. Di situ soalnya berbunyi tone dari teks ini itu bisa dideskripsikan sebagai, nah tone itu eh, sikap si penulis, apakah dia objektif atau subjektif. Kalau misalkan subjektif, bagaimana? Apakah dia marah, apakah sedih, apakah bingung, apakah takut, dan sebagainya. Nah, cara menjawabnya adalah teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, cari ada nggak si penulis itu memasukkan suatu ekspresi atau emosi. Nah, itu kalau teman-teman cek di kalimat pertama, itu penulis menyebutkan emosinya atau yang dia rasakan, teman-teman. Artinya dia terlibat, dia ngikut-ikut di dalam yang dia ceritakan. Seperti itu. Nah, itu dikatakan di kalimat pertama, the rate at which the deforestation of the world is proceeding is alarming.
Ada kata alarming, artinya adalah mengkhawatirkan. Nah, ini kalau diartikan, tingkat di mana penggundulan hutan terjadi, penggundulan hutan di dunia sedang terjadi, itu sangat mengkhawatirkan. Artinya si penulis itu merasakan khawatir, teman-teman. Oke, nah berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha ya, concerned, itu artinya khawatir. Kalau yang bravo, disinterested, itu nggak tertarik. Si penulis nggak tertarik. Bukan ya. Kalau yang cari placid, itu kalau saya nggak salah, itu artinya biasa-biasa aja. Artinya datar, seperti itu. Kalau exaggerated, itu artinya melebih-lebihkan atau alay, dilebih-lebihin gitu ya. Sedangkan tadi si penulis itu memasukkan data. Kalau teman-teman lihat di paragraf 1 itu banyak sekali angka, teman-teman. Itu adalah data. Sedangkan exaggerated, dilebih-lebihkan, itu kayak orang ngawur gitu ya. Maksudnya kayak orang yang tidak punya data terus ngomong seperti itu. Delta bukan, teman-teman. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Nah, itu tadi adalah 3 contoh soal yang saya dapat dari buku. Sekarang kita lanjut mulai nomor 4 ini. Ini adalah soal dari ITS asli. Silahkan. Dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktu habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Baik, ada jawaban Charlie. Alright. Mari kita cek bersama, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, what is the passage mainly about? Apa teks ini, apa inti dari teks ini, gitu ya. Nah, di situ kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, kata bahasa Prancis Renaissance itu berarti kelahiran kembali. Paragraf kedua, perubahan-perubahan dalam tampilan ini itu sangat mempengaruhi budaya musik dari periode Renaissance. Bagaimana orang-orang berpikir tentang musik dan cara musik itu dibuat, dialami, dibahas dan dianalisa, maksudnya gitu ya, atau disebarkan seperti itu, atau dimainkan seperti itu. Kemudian paragraf terakhir, eh, musical Renaissance itu berarti eh, zaman Renaissance secara apa ya? Musiknya Renaissance bisa dibilang gitu ya. Di Eropa itu lebih merupakan, maksud saya. Jadi merupakan lebih dari hanya pergerakan budaya umum dan keadaan pikiran. Sorry, was more a general ya, jadi dia itu lebih ke pergerakan budaya umum atau budaya luas gitu ya, dan keadaan pikiran dibandingkan eh series itu apa, susunan gitu ya atau rangkaian, jadi rangkaian teknik musik yang tertentu. Nah, itu tadi teman-teman, jadi ngomongin tentang Renaissance dan pengaruhnya di budaya musik tadi ya, dan jawaban yang paling tepat itu adalah yang Charlie, that's right. The European Renaissance, ada Renaissance ya, as a cultural development that included changes in musical style. Jadi Renaissance-nya Eropa sebagai perkembangan budaya yang mencakup perubahan-perubahan dalam gaya bermusik seperti itu. Karena tadi yang ditekankan adalah di musik yang kita baca di kalimat pertama di paragraf 2 dan paragraf 3. That's right. Jawabannya adalah yang Charlie. Nah, kalau yang Bravo, teknik-teknik musik yang
digunakan gitu ya, were in use yang digunakan selama Renaissance Eropa. Tadi kita tidak menemukan teknik apa aja ya, berarti itu tidak menjawab. Apalagi teknik itu cuma disebutkan salah satu tadi teman-teman, yaitu di kalimat pertama paragraf terakhir. Jadi bukan itu intinya. Oke? Jawabannya adalah perubahan-perubahan bukan cuma tentang musik, tapi memang yang dibahas intinya tadi adalah tentang musiknya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Oke, lanjut ke number 5. Silahkan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim dulu di chat. Nah, ini ada jebakan teman-teman di sini ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bahas bareng. Dan saya lihat semuanya menjawab delta. Ya, ternyata nggak terjebak berarti ya. Nah, di situ soalnya berbunyi, teks ini intinya tentang apa gitu ya. Yang dibahas di teks ini tentang apa intinya. Dari situ kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, berbeda dari pendapat secara populer atau pendapat umum gitu ya. Frost itu adalah tanah yang membeku dan temperatur yang sangat dingin. Itu sebenarnya tidak memiliki andil apa-apa atau gimana ya? Tidak mempengaruhi, tidak punya pengaruh apa-apa terhadap warna dari daun-daun di musim gugur. Intinya adalah em, sorry, autumn leaves di sini maksudnya bukan di musim gugur ya. Jadi daun-daun yang berguguran, maaf teman-teman. Nah, jadi nggak ada hubungannya daun-daun yang berguguran itu dengan tanah yang beku sama temperatur yang dingin. Kemudian paragraf kedua, di musim semi dan panas, daun-daun itu berubah menjadi hijau itu karena mereka mengandung banyak sekali pigmen hijau yang disebut dengan klorofil. Paragraf ketiga, daun-daun dari beberapa tanaman itu berubah menjadi merah atau ungu warna-warna yang disebabkan oleh eh, kelompok pigmen yang lain yang disebut dengan anthocyanins. Paragraf terakhir, tanaman-tanaman yang menggugurkan daun itu tidak bisa bertahan hidup di musim dingin jika mereka tetap menjaga daun-daun mereka karena daun-daun akan kehilangan banyak sekali air eh, terhadap gitu ya udara musim dingin yang kering daripada yang akar-akarnya bisa serap dari tanah yang membeku. Maksudnya, jadi tanah yang membeku tadi itu tidak menyediakan cukup air gitu ya. Jadi nyerapnya tanaman itu sedikit, akhirnya sedangkan daunnya itu mengeluarkan banyak sekali penguapan air, teman-teman. Seperti itu. Karena dingin tadi ya, jadi beku terus. Nah, akhirnya dia malah rontok seperti itu. Nah, itu dijelaskan penjelasan dari paragraf 1 tadi. Jadi sebenarnya bukan suhunya, tapi lebih dijelaskan tadi ya. Itu karena pigmen tadi. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang delta, the reasons for changes in the color of leaves. Jadi alasan sebenarnya atas perubahan-perubahan warna pada daun. Jadi bukan karena suhu ataupun tanah yang beku ya, tapi karena memang ada pigmen tadi. Ya, yeah, that's right. Jawabannya delta. Next, number 6. Silakan. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Oke, 30 detik, 1 menit sudah habis maksud saya. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban delta. Mari kita cek, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi the main point of the passage is to. Jadi main point itu nama lain dari main idea ya, teman-teman, atau inti dari bahasan teks. Tidak perlu dibaca semua, cukup kita baca topik sentences-nya saja di setiap paragraf. Nah, topik sentence paragraf 1 atau kalimat pertama paragraf 1 berbunyi perubahan dari pohon-pohon palem atau kelapa gitu ya. Dan dinosaurus menjadi bahan bakar fosil seperti misalnya batu bara dan minyak merupakan sebuah fenomena yang sudah dikenal banyak orang atau diketahui banyak orang. Nah, oke, I'm back. Suara saya udah jelas ya, teman-teman? Sorry guys, there seems to be a problem with my provider. Oke, thank you. Gitu ya, tapi but how does this happen? Tapi bagaimana ini terjadi? Maksudnya proses perubahannya tadi ya. Nah, itu kemudian paragraf 2 berbunyi, bahan bakar fosil itu bermula dengan banyaknya kehidupan dan langkanya oksigen. Paragraf ketiga, batu bara itu terbentuk ketika pit, pit itu ya itu batu bara mentah gitu ya. Itu apa namanya? Secara cukup itu dikompres atau ditekan gitu oleh beban dari tumpukan-tumpukan di atasnya yang tumbuh di atasnya gitu ya untuk memaksa air dan zat-zat kandungan lainnya itu keluar dari pit tadi. Jadi kayak diperas gitu. Meninggalkan sebuah massa dari karbon yang padat. Kemudian paragraf berikutnya, 300 juta tahun yang lalu, selama periode Karboniferous, banyak dari dunia itu resemble itu ini teman-teman, menyerupai gitu ya, menyerupai Okefenokee Swamp atau rawa Okefenokee. Kemudian paragraf terakhir, penyimpanan batu bara dan minyak yang sangat besar itu masih tetap di bawah tanah. Tapi harga mereka itu semakin naik secara steadily itu secara pasti gitu ya. Entah itu eh, uangnya, maksudnya di dalam hal dolar itu maksudnya dalam uang fisik dan juga resiko terhadap lingkungan. Jadi maksudnya harga di sini resiko ya atau bahaya ketika kita mau ngambil itu gitu. Jadi bahayanya itu terhadap uang maksudnya mahal dan juga bahaya terhadap lingkungan juga seperti itu. Nah, kita cek ABCD yang alfa mempromosikan atau mengajak gitu ya, memberikan ajakan untuk conserve conserve itu menjaga bahan bakar fosil bukan ya teman-teman karena tadi intinya adalah but how does this happen? Bagaimana fossil fuel tadi terbentuk? Jadi ini ngomongin tentang proses pembentukan fossil fuel. Jadi bagaimana bahan bakar fosil itu dibuat gitu ya. Jadi sebenarnya jawaban yang paling tepat itu adalah yang delta. Increase understanding of how fossil fuels are formed. Jadi meningkatkan pemahaman bagaimana bahan bakar fosil itu dibentuk atau terbentuk secara alami seperti itu. Oke, terakhir nomor 7. Dicoba lagi teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktu habis. Ada yang sudah nemu jawaban? Boleh dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Baik, ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta. Kita cek teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, what does the passage mainly discuss? Apa yang teks ini intinya bahas gitu ya. Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, gerabah dari suku Pueblo Indian dari Amerika Serikat sebagian selatan merupakan sebuah seni atau sejenis seni dari kesulitan atau kerumitan teknis yang atau kerumitan yang sangat teknis gitu ya. Intinya yang sangat rumit gitu, seni yang sangat rumit gitu. Kemudian paragraf kedua, menyaring batangan-batangan mentah dari tanah liat yang baru diambil merupakan kerja yang sulit atau kerja yang berat gitu ya. Potters itu adalah para pembuat pottery atau gerabah. Eh, itu mungkin grind up itu menggiling ya teman-teman. Menggiling potongan-potongan besar dari tanah liat di sebuah penggilingan yang eh, apa ya, penggilingan yang diputar dengan tangan gitu ya, nantinya yang dioperasikan dengan tangan. Dan kemudian setelah itu bisa setelah itu menyaringnya dengan menggiling lagi dengan sebuah powder atau bubuk gitu ya di sebuah metet atau batu penggilingan. Oke, paragraf ketiga. Sebagian besar tanah liat itu membutuhkan tambahan suatu bahan yang non plastik. Jadi bahan yang keras maksudnya teman-teman. Plastik itu maksudnya di sini fleksibel, bisa molor. Nah, kalau non plastik berarti yang keras gitu ya. Sehingga tanah liat itu bisa menahan apa ini, teman-teman? Firing ini alat tempat ya, jadi atau alat. Jadi bisa menahan, oh sorry, ini proses. Firing itu pengapian, yaitu mengeraskan dengan suhu yang tinggi, yang sangat panas gitu, tanpa nantinya akan retak. Dan sehingga vessel itu, ruangan di dalamnya itu ya, akan memiliki permukaan yang lembut atau yang halus gitu. Kemudian paragraf terakhir, setelah lapisan luar itu ditambahkan, tanah liat itu kemudian dicampur dengan apa ya? Dengan hebat, dengan vigorously itu dicampur dengan tenaga yang banyak gitu ya maksudnya, teman-teman. Dengan hebat seperti itu. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa, berbagai jenis tanah liat yang digunakan untuk membuat gerabah suku Pueblo. Nah, bukan jenis tanah liatnya, teman-teman. Alfa bukan ya. Oke, teman-teman, bukan jawab alfa tapi delta tadi. Kita cek yang Bravo. Sumber-sumber dari tanah liat yang dipakai untuk membuat gerabah Pueblo. Tadi juga nggak ada ya dari mana tanah liatnya, teman-teman. Yang lebih dijelaskan tadi adalah prosesnya. Jadi proses by proses tadi gimana apa namanya, gerabahnya Pueblo itu dibuat gitu ya. Kalau yang Charlie kriteria atau persyaratan gitu ya, yang para pembuat gerabah gunakan ketika memilih tanah liat untuk gerabah Pueblo. Kriteria tadi sebenarnya bukan kriteria ya teman, tapi sifat dari clay-nya itu di alam itu beda-beda. Nah, ada yang dibutuhkan, tapi nanti ada yang ditambahi dengan powder tadi, ada yang ditambahi dengan zat yang keras tadi atau namanya non-plastic material tadi. Nah, berarti Charlie bukan, karena bukan kriterianya, tapi lebih ke proses supaya refining. Refining itu yang dari alam itu kurang bagus, jadi bagus, disuling lagi gitu ya, diperbaiki lagi. Kalau yang delta, proses-proses yang digunakan untuk menyiapkan tanah liat untuk membuat gerabah Pueblo. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Correct ya. Karena memang lebih fokus ke penyiapan tanah liatnya, bukan ke pembuatan gerabahnya tadi ya. Oke, jawabannya adalah delta. Nah, itu tadi adalah materi pertama di reading, teman-teman. Yaitu teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf ketika soalnya itu menanyakan tentang garis besar mengenai teks. Nah, garis besar mengenai teks yang selalu keluar itu adalah main idea.
Nah, itu namanya ada banyak, kadang main point, kadang subject, kadang primary discussion, kadang main discussion dan sebagainya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada idea organization. Ini jarang sekali keluar, teman-teman. Oke. Kemudian yang terakhir ini malah saya bukan belum pernah sih. Yang tone ini nggak pernah, course juga nggak pernah. Nah, kalau purpose itu baru sekali ketemu. Seperti itu. Sama kayak yang idea organization juga, seperti itu. Jadi bisa dibilang yang 2 soal terakhir itu jarang keluar. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nih dari teman-teman sebelum kita tutup. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Di soal TOEFL, reading ada berapa soal, Mr. B? Tadi sudah saya jelaskan, Mister, di awal ya, ada 50, Mister. Jadi di reading itu nanti sama kayak di listening. Nah, ini. Jadi soal reading itu totalnya nanti ada ada 50 soal ya. Waktunya nanti cuman 55 menit. Seperti itu. Oke. Mau tanya, Mister, ada nggak ya kira-kira rekomendasi soal-soal latihan atau buku TOEFL yang bagus selain Longman? Kalau dari Indonesia yang karena dari luar itu sudah outdated semua, teman-teman. Jadi udah saya nggak punya rekomendasi ya. Longman pun sekarang udah nggak saya rekomendasi karena banyak yang tidak relevan soalnya. Yang saya rasakan dengan tes sama yang saya pakai buat ngajar kan saya masih ingat beberapa ya, teman-teman, waktu saya ngajar dulu juga pakai Longman waktu masih offline sebelum pandemi. Jadi masih bisa apa ya, ketika tes itu masih bisa nyaring gitu. Ini masuknya ke bab apa, ini masuknya ke bab apa. Nah, itu banyak yang di Longman itu nggak apa namanya, nggak keluar sama sekali, udah lama nggak keluar sama sekali. Seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti pengen rekomendasi buku boleh deh japri saya gitu ya. Saya ada buku dari apa ya, dari salah satu lembaga di kampus Inggris tapi sekarang nggak tahu lembaganya kayaknya udah nggak ada, teman-teman. Nanti boleh japri saya, nanti itu di Shopee ada, di Tokopedia ada, di itu ada, di apa namanya, online shop itu ada semua. Nah, saya sendiri juga sebenarnya masih menyusun buku ya, teman-teman, untuk meng-cloning soal-soal ITS dan saya sudah kelompokkan berdasarkan bab-bab, sama ada juga beberapa paket soal atau untuk try out, jadi full gitu. Listening, struktur acak, reading juga acak, seperti itu. Tapi belum jadi ya, masih kalau misalkan teman-teman butuh cepat ya nanti bisa pakai yang saya rekomendasikan itu. Nanti bisa japri saya. Dan memang disarankan untuk latihan ya, teman-teman, banyakin latihan terutama soal-soal yang ada penjelasannya, seperti itu. Nggak ada pertanyaan lagi? Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh japri saya ya. Thank you so much guys for today. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you.